tes. Halo, testing. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yeah. Yang ketawa berarti ngerti, yang gak ketawa gak ngerti. Oke, shalom semua. Gimana kabarnya? Boleh Anda salam kiri kananmu? Yuk kita berkati, katakan hari ini saya bangga kamu bisa beribadah. Tuhan Yesus memberkati kamu, ngomong dong, jangan hanya salam, ngomong sesuatu buat temanmu atau istrimu, suamimu, anakmu di sebelah kanan, kiri, belakang, depan. Yes, nah gitu dong ya. Baik, hari ini kita akan membahas satu tema yang sudah diberikan ya oleh gereja. Kita akan membahas tentang tetap mengasihi di tengah segala keadaan. Sebagai dasar firman Tuhan, kita baca di 2 Korintus pasal yang kedua 5-11. Mari kita buka Alkitab kita akan baca secara bertanggapan. Saya akan membaca yang kelima, sudah sekalian membaca ke-6, seterusnya sampai ayat yang ke-11. Di dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat 5 ya. Oke, sudah siap? Wow, luar biasa ya, masih ada bawa fisik ya. Oke, yang bawa Alkitab secara fisik coba angkat tangannya. Wih, puji Tuhan ya, luar biasa ya. Oke, yuk kita baca ya. Saya baca yang kelima, nanti saudara sekalian membaca ke-6, seterusnya sampai ayat yang ke-11. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Silakan ayat ke-6. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya, yaitu maksud iblis. Saudara, berbahagia kita yang sudah membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara berbicara tentang tetap mengasihi di tengah segala keadaan. Kalau kita bicara segala keadaan, berarti banyak. Tapi kalau kita membahas tema kita hari ini, boleh saya singkatkan seperti yang sudah disampaikan oleh WL kita. Yaitu hanya ada dua keadaan yang akan mewakili sekaligus menentukan apakah kita bisa tetap mengasihi. Yang pertama adalah keadaan yang baik, tadi sudah dikatakan, yaitu keadaan yang menyenangkan. Keadaan yang baik dan keadaan menyenangkan, maksudnya jikalau ada orang berbuat baik dengan kita, jikalau ada orang tetangga kita, atau siapapun kita, orang dekat kita, setiap ya mungkin sering kali lah, jangan setiap kali lah, sering kali memberikan makanan buat kita, mentraktir kita, saudara. Pada waktu dia meminta kita membantu, apa gampang kita membantu dia yang baik? Tidak. Saudara, inilah dua keadaan yang mewakili, sekalipun menentukan apakah kita bisa tetap mengasihi atau tidak. Saudara, keadaan yang kedua ini, keadaan yang tidak baik, keadaan yang tidak menyenangkan, sedang dialami oleh sebagian, tidak semua, sebagian jemaat di Korintus dalam konteks ayat yang kita baca ini. Hal ini ditegaskan di ayat yang kelima bagian A. Di sana dikatakan, tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Saudara, untuk mengerti ayat ini, kita perlu pahami ada satu kata penting, yaitu kesedihan. Kalau kita hanya memahami kata kesedihan di sini, saudara mungkin bisa saja kita berkata, itu biasa, karena sedih. Ternyata saya coba menyelidiki di dalam teks aslinya, yaitu di dalam bahasa Yunaninya memakai kata lupeo. Yang artinya apa?
menyakitkan, mendukakan. Saudara, dari ayat ini jelas sekali mengindikasikan ternyata ada sebagian jemaat di Korintus di waktu itu sedang mengalami kesedihan, yaitu kesedihan yang bermuara kepada sakit hati atau kepahitan. Ada beberapa kemungkinan yang bisa menyebabkan sebagian jemaat itu lagi sakit hati. Jadi sedih di sini bukan sekedar sedih ya ketika ditinggal pacar atau mungkin sesuatu situasi emosi, bukan. Tapi itu bicara tentang sakit hati. Mungkin karena disebabkan ada difitnah, bisa menyebabkan sakit hati. Atau mungkin diremehkan, dihina, dikritik atau disalahpahami dalam pelayanan, dalam konteks melayani. Saudara, dalam situasi jemaat yang sedang sakit hati inilah, lalu Paulus melalui suratnya ini ditegaskan di ayat yang ke-8. Dengan tegas Paulus ngomong apa? Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Dia di sini adalah orang-orang yang membuat Anda sedih. Dia sini adalah orang-orang yang telah melukai hatimu, yang sering kali menjengkelin, yang sering menyakiti hatimu. Paulus katakan sungguh-sungguh mengasihi. Seperti apakah sungguh-sungguh mengasihi di sini? Yaitu kata sungguh-sungguh dalam teks Yunaninya pakai kurosai ya, yang artinya mengesahkan atau menyetujui. Saudara, saya coba kaji lagi kata ini. Ternyata kata ini mengindikasikan atau menegaskan suatu tindakan yang sudah disahkan atau wajib atau harus dilakukan dengan serius dan dengan segenap hati. Jadi bukan setengah, tapi segenap. Nggak bisa, ya aku maafkan, ya aku ampuni, tapi nggak ada tapinya. Kalau ada tapinya berarti setengah, bukan segenap. Jadi kata ini berbicara tentang kita harus dengan serius. Dua kata penting, yaitu serius dan segenap. Dan itu adalah wajib. Kata pertama ini harus kita pahami. Lalu kata kedua yaitu kata mengasihi. Mengasihi dalam teks Yunani pakai agapen, yang artinya kasih yang penuh pengorbanan dan tanpa syarat. Dan jelas agapen ini mengacu kepada kasih Tuhan Yesus. Artinya apa, saudara? Artinya Tuhan Yesus mengasihi setiap orang, mengasihi setiap kita, mengasihi jemaat Tuhan, bukan berdasarkan apa yang dia punya, bukan berdasarkan dia pintar, bukan berdasarkan dia kaya, bukan berdasarkan dia berbakat, bukan berdasarkan dia melakukan banyak kebajikan, bukan. Kualitas kasih Yesus tetap sama bagi semua orang. Amin, saudara. Ini kurang aminnya, saudara. Amin itu Alkitabiah loh. Saya banyak khotbah di GBI, saudara. Ya, gereja karismatik. Ya, belum selesai ngomong sudah amin duluan. Ya, apa ada berkat. Saudara, amin itu Alkitabiah loh. Kenapa kita mengamini firman, bukan mengamini sesuatu yang bukan firman. Saudara, sekali lagi saya katakan bahwa kualitas kasih Tuhan Yesus tetap sama bagi semua orang. Itu dong, saya suka. Anda sudah mulai karismatik ini. Ya, enggak. Itu Alkitabiah. Bukan Alkitabiah, amin itu Alkitabiah, saudara. Baik dia berpendidikan, kurang berpendidikan, kaya, miskin, kemudian suku apapun, tetap kualitas kasih Yesus kepada semua orang. Kan ada lagu sekolah minggu kan, Tuhan cinta semua anak, ya kan? Semua anak di dunia, ya kan? Apalagi hitam putih dan apa macam-macam, saudara. Tuhan cinta. Semuanya kualitas kasih Yesus tetap sama. Ketika seseorang sadar akan dosanya dan dia mau kembali bertobat kepada Tuhan, maka orang tersebut akan mengalami kasih dan
pengampunan Tuhan Yesus. Itulah yang maksud Paulus. Sungguh-sungguh mengasihi. Mengasihi bukan dengan kasih agape, apa kasih philia, bukan. Kasih eros bukan. Kasih storge bukan, tapi kasih agape. Jadi saudara, kesimpulan konklusi ayat 8 ini, nasihat Paulus di ayat 8 adalah nasihat yang wajib dan harus dilakukan dengan serius, dengan segenap hati. Untuk apa? Untuk mengampuni. Setelah mengampuni, yaitu mengasihi, membuktikan bahwa kita betul-betul menyelesaikan rekonsiliasi dengan orang tersebut, siapapun yang telah melukai. Jadi kita bilang saya ampuni, tapi ketemu ngomong pun nggak mau, itu belum. Mengampuni itu harus ada aksinya, itu mengasihi. Ketika si A sakit hati, menyakiti hati saya ampuni dia, saya maafin dia, lalu saya tetap ngobrol, tetap traktir dia makan, itu mengasihi. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, nasihat Rasul Paulus ini tentunya bukan dasar pemikiran Paulus, bukan. Tapi saya percaya ajaran atau nasihat Paulus ini berdasarkan ajaran Kristus. Ayat 8 ini merupakan ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus dengan satu prinsip, yaitu sekalipun. Berbeda dengan ajaran dunia. Kalau ajaran dunia berbicara soal mengasihi, yaitu dengan prinsip jikalau. Jadi ada dua hal yang berbeda. Mengasihi di dalam kasih agape ini adalah pakai prinsip sekalipun. Sedangkan mengasihi dalam konteks dunia itu jikalau. Dua hal yang berbeda. Kita buktikan dan kita bandingkan di dalam pengajaran Yesus di bukit. Salah satu bagian saya kutip di Matius 5 ayat 43. Di sana dikatakan apa? Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Kalau ada orang berbuat baik kepadamu, Anda seharusnya melakukan hal yang baik buat dia. Tapi sebaliknya, kalau ada orang jahatin kamu, kamu berhak, kamu pantas untuk membalas kejahatan terhadap orang itu. Saudara, di dalam ajaran dunia, khususnya dalam konteks Yesus ini, yaitu dalam hukum Taurat, sah. Itu sebabnya dia sebelumnya dikatakan Yesus kan, mata ganti mata, betul? Gigi ganti gigi. Itu ajaran dunia. Jikalau. Dan kita lihat, Yesus ajarkan yang benar, yaitu di ayat yang ke-44. Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oh saudara, ini satu ajaran yang luar biasa. Ini adalah prinsip sekalipun. Jikalau ada orang yang menyakiti kita, maka kita harus mengampuni dia. Sekalipun dia sering kali menjengkelin kita, suami istri. Tiap hari berdua. Saya mau tanya istri. Para istri, sering, jarang, kadang dijengkelin suamimu? Oh, kalau disurvei, ada kemungkinan. Top survei, sering. Sebaliknya, suami-suami, sering, kadang, jarang, istrimu menjengkelmu, top survei, kadang-kadang. Berarti suami yang masalah dong. Saudaraku kasih Tuhan, nggak gampang. Kenapa setiap kali? Itu sebabnya ada ayat mengatakan, ya kan, ketika Yesus ditanya oleh salah satu murid, berapa kali aku harus mengampuni, betul? Yesus jawab apa? 7 kali 70 kali. Ada kalinya saudara. Yesus nggak jawab 7 kali 70 sudah selesai. Ada kalinya. Setelah itu ada lanjut nggak?
Angka? Kagak. Itu tak terhingga, saudara. Itulah kasih sekalipun. Itu nggak gampang, tapi bukan berarti nggak bisa. Karena kita punya sumber itu. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, Yesus bukan hanya mengajar. Pemimpin agama, kalau kita pelajari kehidupan mereka hanya mengajar. Tapi nggak sanggup melakukan semua apa yang diajarkan. Yesus mengajar, tapi melakukan semuanya. Yang paling berat, yang paling top, yaitu bagian ini. Ini yang paling berat dalam hidup kita. Kalau soal yang lain mungkin masih di bawah. Tapi ini berhubungan dengan hati kita yang sering kali ketemu dengan orang dekat kita. Ini yang paling top. Ini akan menguji kualitas iman kita, kualitas kerohanian kita. Saudara, Yesus benar-benar melakukan apa yang dia ajarkan. Kalau Alkitab mencatat Yesus hanya mengajar, tapi tidak melakukan, maka kebenaran ini akan runtuh. Kebenaran itu tidak akan berkuasa. Itu sebabnya patron kita, sumber kita adalah kepada Yesus Kristus. Kapan Yesus lakukan apa yang diajarkan ini? Saat di kayu salib. Bayangkan saudara, Yesus nggak bersalah loh. Yesus ditangkap, diadili, lalu dipaku di kayu salib, bukan karena dia membunuh. Bukan karena dia mencuri atau merampok. Tapi dia melakukan kebenaran. Setelah itu dipaku di kayu salib. Saudara, secara manusia kita nggak akan mudah untuk lakukan. Untuk berdoa bagi orang yang menanyai kamu. Saudara, ketika Yesus ajarkan ini, sampai waktunya ketika di kayu salib. 7 perkataan Yesus di kayu salib, salah satunya dia berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Oh saudara, itu powerful banget. Berdoa buat orang yang melukai hatimu. Berdoa bukan berdoa ya, Pak Pendeta saya berdoa supaya disambar petir orang itu. Bukan. Berdoa supaya dia bertobat. Kembali kepada Tuhan, itu yang Yesus doakan. Ada satu muda saudara, waktu pacaran, dia waktu ke rumah pacarnya, seringkali calon mama mertuanya menghina dia. Karena memang anak muda ini ya kerjaannya pas-pasan saudara. Kalau kasarnya, lu uang aja kagak banyak mau nikah anak saya. Enak aja gitu kan. Namanya cinta kadang-kadang susah juga kan. Orang tua melarang kalau namanya cinta saudara. Bablas semua perintah orang tua. Itu sebabnya Kidung Agung mengatakan cinta itu kuat seperti maut. Sampai dulu Sumbang ngomong apa? Kalau kita tidak punya cinta, kita sengsara. Pernah dengar lagu ini, arti kehidupan? Jangan berkata tidak, bila kau jatuh cinta, terus terang sajalah, buat apa berdusta, cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Sebab kita sengsara, bila tak punya apa? Cinta, keren saudara. Dulu Sumbang aja saudara mengatakan begitu. Makanya anak muda itu, walaupun calon mama mertuanya tidak setuju, mereka berpacaran, tapi anak perempuannya sangat jatuh cinta sama dia. Nggak nyangka ternyata anak muda itu nyimpan dendam. Sampai dia mulai mendoakan calon mama mertuanya. Supaya sakitlah macam-macam. Benar setelah sekian minggu, dia 3 bulan dia berdoa. Tuhan jawab doa dia. Suatu kali calon mama mertuanya itu belanja di pasar. Dan di pagi hari, nggak tahu angin apa, tiba-tiba ada bajai. Ngomong-ngomong di Palembang ada bajai nggak? Yuk kita bisnis bajai itu, boleh nggak ya? Saudara, tiba-tiba ditabrak bajai kencang. Dan akhirnya pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Saudara, waktu bawa di rumah sakit, info ini sampai ke telinga calon menantunya, yang pemuda ini. Setelah dia dengar, langsung dia berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih engkau dengar doaku. Keren saudara.
Tuhan jawab doa dia. Karena itu yang diharapkan. Kalau bisa mati kok kasarnya gitu. Kalau orang yang sudah sakit hati gitulah. Nggak gampang kita mau berdoa buat dia, memberkati dia. Anak muda ini akhirnya sampai ke telinga saya, masalah ini, saya panggil. Dan saya bimbing, puji Tuhan akhirnya dia bertobat. Dan akhirnya diberkati Tuhan. Ketika dia melepas pengampunan dan minta maaf sama calon mama mertuanya. Dan akhirnya sudah apa yang terjadi? Calon mama mertuanya, dan akhirnya mama mertuanya, dan akhirnya saya yang baptis dia. Jadi jemaat, saudara. Powerful pengampunan itu. Nggak gampang, saudara. Bukan berarti nggak bisa, saudara. Seruan Tuhan Yesus itu menyatakan sekalipun mereka menganiayai dia, memperlakukan Yesus secara tidak manusiawi, namun Yesus tetap mengasihi, mengampuni mereka, bahkan berdoa untuk mereka supaya mereka bertobat dan kembali kepada Allah. Inilah ajaran Yesus yang melampaui logika manusia. Inilah ajaran Yesus yang melampaui etika atau moral manusia. Inilah ajaran Tuhan Yesus yang melampaui semua ajaran agama di dunia. Anda boleh cek. Tidak ada ajaran di dalam agama manapun yang mengajarkan seperti yang diajarkan oleh Yesus. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi saudaraku kasih Tuhan, Paulus ingin beritahukan kepada kita hari ini. Jikalau kita sudah percaya Yesus, kita mengaku percaya Tuhan Yesus, tidak ada alasan untuk tidak mengampuni. Tidak ada alasan untuk tidak mengasihi siapapun yang sudah mengecewakan kita mendalam, yang sudah menyakiti hati kita atau melukai hati kita. Tidak ada. Saudara, saya pribadi pernah sakit hati sama papa. Sejak SD, saya masih ingat kelas 4 waktu itu, saya dihajar papa babak belur, saudara. Hanya karena saya OTT. Tahu OTT? Saya ambil uang papi di kantong, cuma cepek, tahu cepek yang gede punya? Uang 100 perak itu, yang besar punya, yang ada gambar rumah apa, rumah Padang atau rumah apa. Ada dulu pernah pakai kan? Zaman-zaman kita pernah, saudara. Saya mau ambil duitnya, tiba-tiba dia muncul. Itu OTT. Tiba-tiba muncul, saudara. Gila, papa saya orangnya temperamen, karena dia belajar kungfu sampai banyak musuh. Waktu tua banyak orang balas dendam, sampai pernah berantem, saudara. Papa saya badannya kekar, memang dia belajar totok kungfunya tuh jago banget dia. Jadi saya dihajar, hanya nyolong cepek loh, 100 perak, saudara. Saya langsung ditarik, dibawa ke loteng 3, karena waktu itu rumah kita, waktu itu lantai 3 lantai. Dibawa ke lantai 3, ada satu palang kayu, ya kan, saya dimasukin ke karung guni, saudara, diikat, dihajar habis-habisan. Sakitnya itu luar biasa. Saudara, papa nggak puas. Lalu dia lepasin ikatan itu dan dia panggul, mau buang ke sungai, karena waktu itu rumah kami dekat sungai. Ya Sekura, ya daerah Sekura, Kalimantan. Orang kira saya lahir di Jepang, padahal Sakura itu. Ini Sekura. Sama A beda. Ya, Sekura. Dekat Sambas, mau persis Sambas. Lebih jauh lagi Singkawang gitu. Saudara, papa nggak puas, lalu papa ingin buang ke sungai, biar mati aja. Karena ada 7 anak, 1 mati nggak apa-apa, masih ada 6. Saudaraku kasih Tuhan, saya sangat bersyukur. Waktu papa panggul saya, ya kan, dia mau buang turun lantai kedua, waktu itu ada mama saya. Saya masih ingat suara mama saya. Waktu itu terjadi bukan tarik tambang, tapi tarik karung guni. Mama saya tahan dan bilang bahasa kek, nyimosanya Sevo, jangan bunuh anak saya. Karena mama tahu papa saya orang yang seperti itu. Saudaraku kasih Tuhan, akhirnya yang menang mama. Saya berusaha, ternyata hati-hati loh, bapak-bapak. Wanita punya tenaga simpanan. Yang sekali ini bisa kalah loh. Papa seorang master kungfu, saudara. Tapi ketika tarik karung guni, kalah papa. Hanya lepas dia. Udah.
kasih phone, bantuan nih, balikin gitu loh. Saudara, waktu mama buka ikatan itu, sel badan saya itu kayak kuda jebra, saudara. Belang-belang. Nggak tahu pakai rotan atau pakai apa, pakai tali pinggang. Saya nggak tahu, saudara, karena nggak sempat ngintip. Di dalam karung gimana ngintip, sakitnya udah au gitu loh. Oh, sejak itu sakit hati saya luar biasa. Masuk saya waktu itu masih ingat, saya kelas 5 saya sudah mulai belajar silat. Saya belajar silat sekalipun harus lewat banyak hal yang sulit. Kemudian saya belajar karate. Saya belajar karate, saudara, waktu saya belajar karate, waktu SMP, saya belajar kungfu, saya belajar semua, bela diri. Tujuan saya satu, balas dendam. Itu kayak film, saudara. Balas dendam, itu aja. Sakit loh, saudara. Benar loh, waktu di SMP kelas 3, saya ikut kompetisi. Se-Kalimantan Barat, waktu itu hanya ada kompetisi karate. Hanya satu, Inkai. Kalau kita Inkai, Ikatan Karate Indonesia. Banyak aliran, tapi saya aliran Inkai punya. Saya cek, tanya yang lain, info yang lain, nggak ada. Belum ada MMA, petarung bebas. Kalau ada mungkin saya ikut juga. Dulu zaman saya tahun 80-an itu hanya ada itu Inkai. Tiap tahun ada kompetisi. Saya masuk. Padahal sabuk saya cuma kuning. Ya, sebenarnya nggak boleh putih, kuning, hijau, biru, coklat, hitam. Itu sabuknya tingkatannya, ada Q-nya saya. Karena saya prestasi, saya latihannya bukan lagi setengah mati, mau mati rasanya. Latihannya berat, kayak lebih berat dari Jackie Chan. Kalau Anda pernah dulu lihat Jackie Chan ya, Jackie Chan main film dari kampung sampai ke Hollywood. Sudah aku kasih Tuhan, saya belajar. Waktu kompetisi, saya juara, medalinya sampai simpan hari ini 2. Juara apa, dapat medali emas. 2 tahun berturut-turut saya kompetisi, saya juara. Ada mau beli? Lagi naik ya Mas ya? Udah hampir satio ya? Banyak emas kelihatan nih. Saudara, kenapa saya bisa menang? Karena setiap kali saya berhadapan dengan lawan, muncul muka papi. Udah gua hajar, masuk poin Ipong. Ada namanya Ipong itu, masuk poin 10. Langsung kena, saudara, kena poin, kena cepat ini mainannya. Bukan karena saya hebat, bukan, karena sakit hati. Saudara, sampai saya SMA kelas 1 saya masih ingat. Saya pikir saya udah dapat medali dan macam-macam. Udah saya berantem sama papa. Koko saya ternyata sakit hati juga. Saya sama Koko berdua banyak hajar papi loh, saudara. Lu di sini ngomong-ngomong ada anak nggak lawan sama orang tua berantem. Saya pernah guru sampai saya hajar habis-habisan. Kenapa? Karena nilai saya dikurangin di diskon. Sampai babak belur. Sampai kepala sekolah mau ngancam saya, mau keluarin saya. Saya ngancam dia balik, Pak, kalau keluar saya bakar sekolah. Saya sudah 3 kali masuk penjara. Nggak takut ke penjara, justru enak makan gratis. Saudara, aku kasih Tuhan, itulah kondisi saya. Itu sebabnya sejak broken home ini, saya sakit hati papi. Saya pergaulan dah, amburadul. Sampai main kuasa gelap, minuman keras, dan sebagainya. Sampai akhirnya nyopet, nyolong, macam-macam. Saudara, waktu SMA, saya masih ingat kelas 1, kelas 2, saudara. Saya berantem sama papa. Koko juga. Ternyata kita kalah. Papa punya jurus tai chi, hebat loh tai chi-nya. Ternyata karate pun kalah. Hebat, dia main gini loh, gila. Waduh, saya mau belajar lagi. Terakhir saya belajar ilmu kebal. Itu dari 100 orang yang daftar untuk belajar ilmu kebal, hanya 11 orang yang masuk. Ternyata untuk belajar ilmu kebal nggak sembarangan orang loh. Fisik kayak kita masuk ke ABRI, tentara. Nggak semua. Badannya, itunya, ketahanannya semua diuji. Kalau enggak, bisa muntah darah dan bisa mati. Kenapa? Karena itu sudah berkaitan dengan ilmu gaib. Ada kuasa gelap, ada mantra, harus rendam air yang deras selama berapa lama. Di hutan, saudara, di Kalimantan banyak. Itu bermalam loh, saudara, bukan hanya kayak kemping, bukan. Belajar. Saya masih ingat,
SMA kelas 2 saya mulai belajar, masuk SMA ketiga, saudara. Ilmu saya sudah mulai naik. Apa yang terjadi? Saya ditangkap Tuhan. Saya ikut acara KKR dan saya bertobat. Di sana saya ketemu Yesus. Dan saya dilayanin, saudara, oleh satu pendeta, karena pas waktu itu ada mission trip, dan gereja ada acara, dan saya diundang oleh teman sekolah saya. Dan tiba-tiba saya hadir dalam keadaan galau. Di sanalah saya bertemu dengan Yesus. Dan waktu itu, saudara, saya sempat marah dengan pendeta. Kenapa? Apa yang disebutin dosanya itu semua ada padaku. Saya berpikir teman saya yang kasih tahu ke pendeta. Hajar itu. Saya waktu itu masih ingat loh, ibadah KKR-nya itu di lapangan. Saya cari batu kecil, saya mau lempar teman saya yang pertama. Saya marah sama dia. Apa yang dia ngomongin, apalagi pendeta tuh saya masih ingat, gendut, gaya, setiap pendeta kan punya gaya khotbah kan. Wah, dia suka main nunjuk-nunjuk. Saudara-saudara, ya kan? Hampir kayak Gilbert gitu, haleluya gitu kan. Dia pakai tunjuk. Hari saudara pemabuk, ditunjuk. Pokoknya semua dosa disebutin secara terperinci, ditunjuk seakan-akan tunjuk saya. Saya geser, karena waktu itu saya duduk di belakang. Saya geser pindah ke agak pojok. Dia main tunjuk lagi, saudara. Ini pendeta, waduh, kok bisa tahu Saudara waktu itu kan masih awam. Saya berpikir jangan-jangan, apa kan jangan-jangan kan. Makanya istri sama suami bisa bertengkar, pakai jangan-jangan. Jangan-jangan ya. Harus tanya dulu, betul enggak gitu loh. Pakai jangan-jangan di persoalan besar loh. Nah, siapa pakai jangan-jangan? Bersyukur loh, Tuhan itu baik. Makanya Tuhan memilih saya, Tuhan memanggil saya. Kalau dia nggak memanggil saya, nggak milih saya, waktu itu saya yakin pasti banyak batu-batu kecil. Lapangan loh, saudara. Itu lapangan yang bekas-bekas itu ada, ya pasir-pasir. Pasti ada batu. Waktu itu heran nggak ada. Sepertinya disapu oleh malaikat Tuhan. Bersih, saudara. Nggak sempat gua cari. Tiba-tiba pendeta ini khotbahnya singkat. Langsung dia tantang malam ini. Siapapun, dosa apapun, Yesus sanggup ampuni. Yesus sanggup lepaskan semua. Asalkan Anda responi. Ini bukan syarat, tapi bicara respon. Akhirnya saudara, dia bilang, hari ini saudara berada kondisi seperti itu, yang disebutin semuanya, angkat tangannya, dan saya akan doakan. Ternyata di depan semua angkat tangan. Ternyata bukan saya sendiri. Kayak orang cinta bertepuk sebelah tangan, saudara. Ya kan saya kira, pakai kira lagi kan. Tadi jangan-jangan. Ini yang kedua, saya kira. Maka suami istri jangan pakai kira-kira. Saya kira lu begini, tanya. Gitu loh. Saudara, kalau waktu itu saya lempar pakai batu, kena. Kalau nggak kena dia, kena orang lain, masalah nggak? Masalah, saudara. Ibadah akan kacau. Saudara, waktu tantangan langsung altar call maju, saudara. Belum sampai tengah aja saya kelepang. Sampai investasi. Sampai begini. Gini loh. Saya masih ingat, saudara. Dalam sadar nggak sadar gitu. Ternyata di dalam tubuh saya itu masih banyak jimat. Dan pendeta itu punya karunia yang luar biasa. Saya masih ingat sekali. Dia turun, langsung dia ikat dalam nama Yesus. Saya masih dengar suara ada nama Yesus. Diikat. Setelah itu baju saya dibuka, saudara. Ternyata di dalam itu banyak jimat. Pakai peniti, saudara, kayak pangkat itu loh. Ya kan? Tapi di balik itu, saudara, jimat apapun ada, saya pegang. Sudah semua dikeluarkan, lalu saya didoakan, saya sadar. Setelah itu pendeta tanya, namamu siapa? Sangmin, nama Kalimantannya Sangmin. Apakah masih ada jimat? Masih banyak, Pak Pendeta. Kalau kamu sungguh percaya Yesus, kamu lepaskan. Percayalah, Yesus akan ubahkan semuanya. Soalnya saya besoknya, saya balik, saya ambil 2 plastik jimat saya, saudara. Nggak tahu berapa ratus, termasuk jimat cari pacar. Makanya itu bener top car loh, saudara. Dulu kurus, udah krempeng, udah berjerawat lagi. Tapi pacar saya cantik-cantik. Kenapa? Kena nyong-nyongnya. Benar loh, saya pernah layani, saya pendeta, pernah layani pasangan gini. Saya panggil Aling. Ling, ketika Aling, saya aslinya kan kayak, maaf lu ya doyok, ya contoh doyok lah ya, kurus ya, supaya ada penggambaran. Aslinya kayak seperti itu, kurus, krempeng, berjerawatan lagi. Saya panggil nama Aling, Ling, ketika Aling natap saya, hitungan detik saya ada mantranya, langsung berubah, lihat kayak Tomingse. Nah beda kan, jauh kan, doyok sama Tomingse, saudara, jauh. Serah kita
terlalu jauh berbeda gitu. Kau dari Indonesia, dia dari Cina ya, Korea. Saudaraku kasih Tuhan, ada. Saya bawa. Dan saya jadi pendeta pun saya pernah layanin pasangan itu. Sampai istri bilang, yang benar aja suami itu jelek banget. Ini semua yang ngomong. Hitam, udah hitam, ireng, miskin lagi, hidup lagi saudara. Tapi istri cantik loh. Tapi mereka mau percaya Yesus. Waktu kita layanin, ada satu jemaat saya punya kepekaan. Dan dia masih ada satu jimat yang dia sayang. Ternyata jimat itu dia nyong-nyong ke istrinya itu. Sampai 1 minggu loh. Saya sempat tantang dia. Kalau kamu nggak serahkan semua, berarti kamu nggak segenap. Kamu belum percaya Yesus. Percuma, mendingan gue kembalin semua. Jangan percaya Yesus. Kamu serahkan semua. Akhirnya 1 minggu kita doakan, dan dia sadar dia kembali. Dan akhirnya dia bilang, ini jimatnya. Setelah bakar, isinya, ketahuan. Malam itu kabur, saudara, sampai hari ini. Kita mau bantu cari, nggak dapat-dapat, saudara. Kabur. Karena ketahuan aslinya. Jimat apapun ada. Ilmu kabal pun ada, saudara. Ini badan saya tuh kayak karet. Mau dipukul, mau apapun. Dulu lebih keras lagi. Apa yang di dalam tuh alam rohnya yang menguasai saya. Saudaraku kasih Tuhan. Rontok kena Tuhan Yesus. Hancur semua. Itu sebabnya ketika saya mau balas dendam, nggak bisa. Saudara, akhirnya satu-satunya cara, setelah saya dibaptis, saya pergi ke Jakarta. Saya masih benci sama papa. Semua saya bisa berubah. Rokok saya sudah nggak lagi. Dulu rokok parah, Pak. Saya rokok bukan 1 batang. 1 bungkus dibikin 2 batang kayak cerutu. Saya bikin sendiri, saudara. Kedua, rokok nggak pernah beli. Saya nyuri di warung. Karena saya jago untuk buka kunci pakai kawat. Saudaraku kasih Tuhan, saya bisa berubah semuanya itu. Tapi untuk sakit hati, saya nggak bisa. Saya nggak bisa mengampuni papa saya. Sampai saya bilang sama Koko, kalau papa meninggal ya, nggak usah telepon saya deh. Saking sakitnya, saudara. Padahal saya sudah dibaptis loh. Tapi saya belum pernah mendengar firman tentang pengampunan. Waktu katekisasi hanya mengajarkan tentang doktrin. Setelah itu dibaptis. Saudara, suatu kali saya ikut satu kebaktian. Pas bicara tentang pengampunan. Saudara, saya disadarkan, Roh Kudus bekerja. Satu perkataan yang sangat keras. Kalau kamu masih sakit hati, belum bisa mengampuni, berarti Anda belum percaya Yesus. Wah, saudaraku kasih Tuhan, di sanalah saya sadar. Dan akhirnya saya datang kepada Tuhan. Saya minta ampun. Dan saya dibimbing oleh pendeta itu. Dan akhirnya pendeta itu bilang begini, kamu sudah benar-benar ngampuni Papa? Iya. Kamu pulang. Kamu selesaikan. Akhirnya saya mau pulang. Saudara, waktu mau pulang, di tengah jalan, walaupun sudah ke Pontianak, tengah jalan hampir mau balik lagi. Kenapa? Karena dalam otak saya bergumul, bergejolak. Rugi. Gue dihajar gini, masa sih ngampunin gitu? Tapi saya percaya itu karena doa pendeta itu juga. Dan memang pendeta sudah ingatkan saya, kamu andalkan Tuhan. Jangan andalkan dirimu. Kamu kan kuat. Andalkan kuasa Tuhan Yesus, andalkan Roh Kudus. Setelah akhirnya saya berjuang sampai ke tempat ketemu Papa. Langsung saya peluk Papi, Pa, maafin saya. Papa bilang apa? Oh, nyahnau nggak ya? Oh, kamu masih benci saya ya? Syukur lu, saudara. Itu kayak orang cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau saya nggak ngomong, kan salah paham kan? Ketemu cewek senyum, dia senang sama saya. Jangan-jangan dia cinta saya gitu kan? Papa saya berpikir, Papa tahu saya sakit hati sama dia. Dia berpikir bahwa saya sudah Kristen, sudah dibaptis, saya selesai. Tapi enggak. Maka saya bersyukur. Akhirnya saya bilang maafin Papa. Papa, maafin saya. Saya maafin Papa. Papa juga minta maaf, kita pelukan. Nangis, saudara. Di sana kita mengalami rekonsiliasi. Hati saya penuh sukacita. Itu tahun 94 saya masih ingat. Setelah 3 tahun saya jadi Kristen. Dan sampai hari ini saya pegang ayat Alkitab dalam Amsal. Jaga hati. Saya bersyukur sampai hari pelayanan sebagai pendeta nggak gampang. Kadang-kadang bisa diomongin. Ya kan, saya pernah difitnahin dan macam-macam, saudara. Tapi saya tetap melakukan kasih. Waktu saya pertama kali merintis gereja, ada jemaat fitnah saya korupsi uang, padahal uang saya nggak pegang. Ketika saya tahu, saya datangin.
Saya tetap traktir dia makan, beliin makanan, tapi nggak kasih racun, saudara. Kalau kasih racun itu balas dendam. Saya jaga hati. Apalagi sama suami istri. Saya sama istri selalu berpegang firman Tuhan dalam Efesus itu. Kalau kita marah, jangan sampai matahari terbenam. Setiap malam sebelum kami berdua tidur, kita selesaikan. Jangan sampai kita mati dalam kondisi sakit hati loh, saudara. Bahaya. Kita selesaikan. Kasih tahu, komunikasikan. Ketika istri bilang, oh tadi siang saya tersinggung. Kamu begini ngomongnya, sikapnya. Kadang-kadang bisa aja, kita merasa benar, tapi istri bisa salah lihat kan? Atau lihatnya beda. Karena unik. Ya kan? Cewek itu kan kayak Indomie, keriting-keriting. Cowok kayak sohun lurus. Aduh, nggak nyambung, saudara. Kalau sama-sama keriting juga bahaya, sama-sama lurus juga bahaya, saudara. Nah itulah, jadi itulah Tuhan. Jadi nggak ada yang cocok. Ketika ketemu di sinilah kita diproses oleh Tuhan. Yang tadi saya juga sangat tersinggung kamu ngomong itu. Akhirnya kita sedang mengampuni. Ketika sudah sampaikan, kita berusaha jangan terulang lagi dengan hal itu. Inilah kita perbaharui terus, terjaga. Terhadap jemaat pun sama. Saudara, karena itu ketika saya mengampuni dan hati saya tidak ada sakit hati, saya merasa hati saya penuh damai dan sukacita. Karena itu saudaraku kasih Tuhan, hari ini mari kita renungkan bagaimanakah keadaan hati kita hari ini. Adakah hatimu sedang kecewa dengan seseorang? Adakah hatimu sedang sakit dengan seseorang atau pahit dengan seseorang? Saudaraku kasih Tuhan, mungkin ada perkataannya atau tindakannya yang sangat kasar terhadap engkau. Atau engkau mungkin sudah difitnah atau mungkin dikutukin dan sebagainya. Sehingga membuat Anda sakit hati. Orang-orang dekatmu, mungkin orang tuamu, ya kan? Mungkin mertuamu, atau teman sekerjamu, atau siapa saudara. Dalam keadaan seperti ini firman Tuhan mengajarkan kita hari ini, yaitu kita harus, bukan tunggu, harus. Seperti tegaskan di dalam ayat yang ke-6 dan 7. Ada satu kalimat dikatakan Paulus terakhir, yaitu sebaliknya harus apa saudara? Mengampuni dan menghibur dia, yaitu mengasihi dia. Supaya jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Jadi maksudnya begini, jangan karena kamu sakit hati sehingga kamu binasa. Saudara, ada dasarnya lu, nanti saya akan sampaikan. Itu sebabnya sangat bahaya sekali, saudara. Sampai Paulus katakan di ayat 9, yang pertama itu dia memberikan bukti. Kalau kamu benar-benar mengasihi Tuhan, buktikan. Yaitu dengan ketaatan. Yaitu mengampuni. Itu sebabnya Paulus tuliskan di ayat 9, ini tujuan saya, maksud saya tulis surat kepada kalian yang sedang terluka. Kalau engkau bisa mengampuni, itulah bukti kamu taat. Taat kepada Tuhan, dikatakan segala sesuatu. Kenapa segala sesuatu? Karena ini yang paling sulit. Taat Tuhan yang lain mungkin lebih gampang. Taat Tuhan untuk mengampuni itu yang paling sulit. Yang paling top seperti saya katakan tadi, saudara. Kalau ini bisa kita lakukan, maka di bawah itu apa yang kita lakukan. Kalau ini nggak bisa lakukan, efeknya akan yang lain. Nah, saudara-saudara, kemudian di ayat yang ke-10 dan 11, itu secara implisit, Paulus menyatakan dampak orang yang tidak bisa mengampuni dan tidak bisa mengasihi. Yaitu, saudaraku kasih Tuhan, jika kita tidak bisa mengampuni dan mengasihi, maka kita belum mengerti, belum sungguh-sungguh mengalami kasih dan pengampunan Tuhan Yesus. Itu. Maka Paulus katakan kita harus mengampuni supaya jangan binasa oleh sakit hatimu lu yang terlampau berat. Jangan binasa kamu. Jadi kalau kita belum mengalami pengampunan Tuhan, berarti kita binasa, saudara. Jelas. Ini implisit yang pertama. Implisit yang kedua di ayat 11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Maksudnya apa? Yaitu ini, saudara. Jika kita tidak bisa mengampuni
dan mengasihi, maka kita telah memberi celah kepada iblis untuk apa? Pertama, ini maksudnya. Pertama, melumpuhkan iman kita. Yang kedua, mematikan rohani kita sehingga hubungan kita dengan Tuhan bermasalah. Lalu yang ketiga itu menghancurkan karakter kita. Itu dampaknya. Kalau seseorang tidak bisa mengampuni, tidak bisa mengasihi. Sangat mengerikan. Untuk lebih keras lagi dan tajam lagi, kita bandingkan dan camkan di dalam Markus pasal 11 ayat 21. Di sana Yesus dengan tegas mengatakan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudaraku kasih Tuhan, Markus 11:26 ini dengan tegas mengajarkan, jika kita mengaku kita adalah orang percaya, jika kita berkata bahwa aku sudah dibaptis, jika kita berkata bahwa aku terlibat dalam pelayanan secara aktif. Namun, di sisi lain, kalau hati kita masih terluka, dan kita sedang dilukai, dan kita nggak bisa mengampuni, dan kita tidak bisa memaafkan saudara, maka itu artinya apa? Artinya kita belum mengalami kasih dan pengampunan Tuhan Yesus. Konsekuensinya jelas. Kalau berdasarkan ayat ini, konsekuensinya adalah kita akan tetap menuju kebinasaan. Artinya, apa yang kita lakukan di tempat ini, kalau hati kita masih tetap sakit, masih tetap benci gitu kan, sia-sia. Ini tegas, ini keras. Ini konsekuensinya dikatakan firman Tuhan. Jangan sampai pada saat kita bertemu dengan Yesus, lalu Yesus berkata apa? Nyala daripadaku, aku tidak kenal engkau. Saudara, keadaan ini adalah keadaan yang sangat mengerikan, yang harus kita waspadai. Bukankah di dalam Matius 7 ayat 21-23 berkata apa? Pada hari terakhir, banyak orang berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu, melakukan mujizat demi namamu. Tapi Tuhan berkata apa? Aku akan berterus terang kepada kamu, enyalah padaku, aku tidak kenal engkau. Itu ada sesuatu yang sangat ironi. Saudaraku kasih Tuhan, mari kita selidiki hati kita. Dan ada dua pernyataan yang perlu kita renungkan. Yang pertama, jika kita berkata, aku mengasihi Tuhan Yesus, namun yang kelihatan saja kita tidak bisa mengampuni dan mengasihi. Lalu bagaimana kita bisa berkata, aku mengasihi Tuhan Yesus yang tidak kelihatan itu? Ini adalah satu kebohongan besar. Itu adalah kemunafikan. Saudara, kita ke gereja. Tujuannya untuk apa? Dengan firman. Supaya banyak kotoran-kotoran, banyak karat-karat menempel. Firman kita dengar, itulah yang harus kita bersihkan. Jangan ada karat-karat, jangan ada kotoran-kotoran yang bercokol, yang tinggal, yang tancap dalam hidup kita. Itu sebabnya setiap firman yang kita dengar, yang kita baca, itu yang akan mengikis semua kotoran-kotoran itu. Ya, salah satu bagian firman Tuhan itu berupa teguran. Kadang ada penghiburan di saat kita lagi susah, di saat kita galau, di saat kita bergumul, firman Tuhan bisa menguatkan kita. Itulah sebabnya kita butuh untuk komunitas, untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau kita beribadah hanya ikut rutinitas, hanya karena nggak enak sama pendeta, hanya nggak enak sama orang tua kita karena majelis atau apalah gitu, berarti motivasinya salah. Seharusnya kita datang ke gereja, firman mengubah kita. Itu sebabnya ketika kita ke gereja, saudara, kita fokus. Ya kan? Jangan tidur, kesempatan tidur. Ada tuh katanya gereja tuh ruangannya enak, kursinya jutaan, saudara. Empuk, saudara. Kalau duduk bisa tertidur, dipenuhi roh katanya. Roh tidur, saudara. Enggak bisa. Ya kan, kemudian kita main handphone lah, nggak konsen. Itulah iblis mengambil benih itu. Kedua, penyakit yang paling berbahaya dalam hidup manusia bukanlah kanker atau tumor, tapi hati yang tidak bisa mengampuni dan mengasihi. Jadi saudaraku kasih Tuhan, mengampuni dan mengasihi bukan soal apa yang terjadi, tapi soal bagaimana kita meresponi.
Yang kedua, mengampuni dan mengasihi bukan soal bisa atau tidak, tapi mau atau tidak mau. Seperti saya. Waktu saya bilang saya nggak mau, berarti saya nggak bisa. Waktu saya bilang mau, berarti Roh Kudus memampukan aku. Kalau kita mau dengan kesadaran penuh bahwa kita lemah, kita nggak sanggup, kita membutuhkan Roh Kudus. Itu sebabnya kenapa Roh Kudus digambarkan merpati. Kenapa tidak digambarkan burung Garuda? Kenapa tidak digambarkan burung-burung yang besar, yang gagah? Kenapa hanya merpati? Saya coba selidiki ada 5 alasan. Salah satu alasannya adalah karena burung merpati satu-satunya unggas yang tidak punya empedu. Burung pipit yang kecil, Anda boleh coba black aja gitu. Tapi harus beli, jangan nyolong punya orang. Burung pipit, saya sudah coba cek, bener enggak? Burung pipit yang kecil, di black, itu perutnya, lihat, itu empedunya kecil banget. Ngomong-ngomong, kita punya empedu enggak? Hah? Punya dong. Unggas, hanya merpati yang tidak punya empedu. Kalau nggak percaya, nanti pulang coba ya. Beli burung merpati. Jangan ambil punya orang. Saudara, itu ada alasan. Kenapa bisa begitu? Empedu itu pahit atau manis? Sangat pahit. Sangat pahitnya itu luar biasa. Itu bicara tentang kepahitan. Artinya apa? Allah tidak ada pahit. Kalau Allah pahit, mungkin ya orang tertentu dia akan ambil. Saudara, kadang-kadang, ya kan tadi WL sudah ngomong, kadang-kadang kita sering melukakan hati Tuhan. Bukan WL tadi yang pemimpin itu pengakuan dosa. Kita sering kali melukai hati Tuhan. Kalau Tuhan pahit, mending gitu. Kayak kan orang tua, kalau kita orang Kalimantan, kan begini biasanya. Ketika orang tua, baik mama atau papa, khususnya banyak mama yang ngomong gini. Anaknya ketika udah gede, nggak boyung atau boyung, nggak berguna gitu loh. Kalau dulu gua tahu, gua matiin gitu loh. Ini masih mendingan, ada yang bilang, kalau dulu gua tahu, mendingan gua kasih buaya makan. Gila, sadis banget saudara. Tuhan nggak begitu. Maka Tuhan nggak pernah pahit. Saudara, itu sebabnya di saat kita mau mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus, aku nggak sanggup, kuatkan aku, tolong aku. Itu yang saya doakan. Di sepanjang jalan saya berdoa terus. Kuatkan aku, mampukan aku supaya aku bisa selesaikan dengan papi. Hanya selesai saudara. Kalau saya andalkan kekuatan saya, nggak akan mungkin saudara. Itu sebabnya hari ini mari kita selidiki hati kita. Jangan sampai ibadah kita sia-sia di hadapan Tuhan. Secara spesifik bicara hati kita hari ini. Mengasihi di tengah segala keadaan. Yang paling berat keadaan yang tidak baik itu. Tentunya mengasihi bukan mengasihi benda, tapi mengasihi makhluk hidup, yaitu khususnya manusia. Bukan mengasihi anjing, bukan mengasihi kucing, tapi mengasihi sesama kita. Orang dekat kita. Bisa nggak kita mengasihi? Anda punya anak ada 3, ada mungkin yang pintar, ada mungkin yang kurang, ada yang cacat, ada yang enggak. Bisa tetap mengasihi dengan kasih yang sama. Saudara, mari kita datang pada Tuhan. Kita selidiki hati kita. Kita nyanyikan satu pujian, lagu. Mengampuni lebih sungguh, serta itu mengasihi. Sambil kita renungkan firman Tuhan. Mari kita dalam sikap berdoa, mari kita menjadi orang Kristen yang berkualitas secara iman, secara karakter, secara kerohanian. Jangan sampai kita nggak sadar sesungguhnya kita sedang masuk dalam jebakan iblis. Sekalipun kita bisa datang ke gereja, tapi itu belum tentu menjamin. Yang menjamin kita ketika kita sadar akan kebenaran firman Allah. Dan kita lakukan. Ketika Tuhan menegur, kita mau kembali dan dikoreksi. Mari kita sungguh kita nyanyikan lagu ini sampai kita renungkan hati kita. Terima kasih. Mengampuni dulu. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni
mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Mari kita sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Musik dengan pelan mainkan pujian ini. Mari kita bersikap berdoa. Hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita tentang tetap mengasihi di tengah segala keadaan. Tentunya mengasihi adalah yang kelihatan dulu, yaitu mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Bukan mengasihi uang, benda. Bukan mengasihi makhluk ciptaan Tuhan yang lain, seperti kucing, anjing atau apa. Tapi mengasihi sesama kita manusia. Mari sedikit hatimu hasad ini. Bersyukurlah dan tetap jagalah kalau hatimu saat ini kedapatan tetap eksis dan tidak ada luka, tidak ada kekecewaan, tidak ada sakit hati. Selalu berdoa dan minta kekuatan Tuhan. Karena ketika kita keluar dari tempat ini dalam menjalani realita hidup, bisa saja sikap-sikap, cara bicara orang dekat kita, suami istri siapa aja, bisa melukai kita. Tetap jaga. Tapi hari ini bagi kita, kalau betul-betul hatimu sedang kecewa sedang sakit hati, sedang kepahitan, hari ini, kalau engkau betul-betul mau percaya Yesus dan mengaku percaya Yesus, Anda bisa mengampuni. Saya bersyukur ketika saya mendengar firman Tuhan itu, saya mau responi. Dan sampai hari ini saya bersyukur hati saya terjaga. Siapapun yang menyakiti hatiku, memfitnah aku sekalipun, aku tidak pernah sakit. Malah aku membalas dengan kebaikan. Hari ini kalau ada di antara saudara mau melepaskan pengampunan, mau mengasihi orang dekatmu yang mungkin sering melukai engkau, hari ini kau berkata kepada Tuhan Yesus. Berkata kepada Roh Kudus, mampukan aku Roh Kudus, ampuni aku Tuhan Yesus. Aku mau selesaikan, aku mau maafin, aku mau ngampuni. Kalau hari ini engkau mau, maka akan terjadi pemulihan. Dan ketika engkau dipanggil Tuhan berjumpa dengan Dia, Dia akan menyapa engkau, hambaku yang baik dan setia. Jangan sampai kita ditolak Tuhan, saudara. Karena ke gereja tidak menjamin kita masuk surga. Yang menjamin kita ketika kita sungguh percaya Yesus, mengalami pengampunan dan kasih Yesus. Karena Dia terlebih dahulu mengampuni kita. Tapi kalau kita tidak bisa mengasihi dan mengampuni, berarti kita belum, itu hanya sebatas di mulut, belum sampai hati. Kalau hari ini ada di antara saudara yang sedang terluka hatinya, semua harus berdoa, saya akan berdoakan untuk Anda. Dan akan berdoa supaya Tuhan mampukan engkau mau selesaikan, dan Anda boleh taruhkan tanganmu di bagian dadamu, saya akan berdoa buat Anda. Puji Tuhan, ada lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara jangan lihat kiri kanan kita dan sikap berdoa, saya akan berdoa, puji Tuhan. Anda sungguh berdoa, percayalah, akan banyak hal terjadi, mujizat Allah akan terjadi. Ketika engkau melekas pengampunan, pemaafan kepada orang yang telah melukai hatimu. Puji Tuhan. Ada banyak saudara. Ya Bapa, hamba berdoa untuk setiap umatmu yang sampai hari ini hati mereka terjaga, tidak ada kepahitan, tidak kebencian mendalam. Hamba berdoa, engkau terus beri kekuatan buat mereka untuk terus bertahan sampai akhir. Bagi mereka saat ini yang mereka berkomitmen ambil satu keputusan, ternyata selama ini ada di antara mereka disakiti, dilukai seperti jemaat di Korintus. Dan hari ini mereka mau meresponi. Hamba berdoa untuk mereka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus kuatkan mereka
Supaya mereka bukan sekedar untuk mengaku, tapi bertindak. Untuk datang kepada yang bersangkutan. Untuk menyelesaikan dan melakukan rekonsiliasi. Ketika mereka mengampuni, memaafkan, mengasihi, maka hamba percaya mujizat Allah, berkat Allah akan turun atasnya. Sukacita damai sejahtera menyertai mereka. Hamba berdoa Tuhan supaya semua umat-Mu yang hadir di tempat ini, tak satu pun luput dari keselamatan kekal yang Kau sediakan bagi kami. Tak seorang pun luput. Ketika bertemu dengan Engkau, kami boleh disapa sebagai hamba yang baik dan setia. Mari masuk dalam bagianku. Hamba berdoa supaya setiap kami hari ini yang hadir sungguh-sungguh mengalami kasih dan pengampunan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu. Sekalipun suara hamba-Mu berhenti berbicara, tapi hamba tetap percaya firman-Mu akan terus berbicara kepada kami secara pribadi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa hamba-Mu. Berkati setiap umat-Mu supaya mereka bertumbuh dalam firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, terus berkati kita semua.